Baru selesai menuliskan buku pertamaku yang berjudul Broken Strings. Aurelie Moermans, perempuan asal Belgia yang menaiki tangga dunia hiburan Indonesia dari usia belia, membagikan kisah duka yang cenderung mengerikan saat menapaki dunia yang seolah bertabur bintang itu. Nyatanya, dunia hiburan tak seglamor itu. Ada harga yang harus dibayar mahal untuk menapakinya. Itulah yang dialami Aurelie. Dalam buku memoarnya yang mulai menggemparkan tanah air akhir 2025, kisah kelam nan sunyi itu diungkap Aurelie dalam buku Broken Strings. Dengan aku share buku ini, aku kayak bener-bener open book banget, literally gitu. Ya, semoga buku ini bisa membantu orang-orang, karena itu memang tujuan aku, makanya aku share secara gratis. Di usia 15 tahun, Aurelie menjalani apa yang selama ini banyak disaksikan orang dalam film-film fiksi semata. Di awal karirnya, Aurelie remaja sudah mengalami kekerasan seksual terhadap anak yang secara internasional dikenal dengan sebutan child grooming. Ia menyebut child grooming tersebut terjadi saat ia bertemu dengan seorang pria yang jauh lebih tua usianya dibandingkan Aurelie yang ketika itu baru berusia 15 tahun. Semuanya bermula saat sebuah agensi membuat Aurelie memanipulasi usianya dari 15 tahun menjadi 21 tahun demi mendapatkan tawaran syuting iklan bersama pria yang kemudian memanipulasi hidup Aurelie selama bertahun-tahun. Dalam buku itu tersirat bahwa pelaku child grooming tersebut memanipulasi Aurelie karena usia Aurelie yang masih minor. Pembaca-pembaca Broken Strings pun mengakui betapa hancur perasaan mereka atas apa yang disampaikan dalam buku itu. Mereka seolah dibawa ke kegelapan tergelap di dunia yang banyak dikira penuh dengan canda tawa dan beragam kesenangan. Aurelie pun mengakui pernikahannya di sebuah gereja di Indonesia tidak benar-benar sah karena kepalsuan yang terjadi di belakangnya. Sayangnya Aurelie malah dikecam gara-gara kejujurannya dalam buku itu. Ia lalu mengunggah sebuah video membahas pernikahan yang dimaksud. Hai GPT, di Katolik itu kan gak ada yang namanya perceraian, tapi kalau misalnya pernikahannya gak pernah sah dari awal, ada yang namanya annulment. Nah, kalau gereja sudah mengeluarkan surat pembatalan dan surat izin untuk menikah secara Katolik, artinya? Itu artinya gereja sudah mengakui bahwa pernikahan yang dulu memang nggak pernah sah sejak awal. Jadi dengan adanya annulment dan izin menikah lagi secara Katolik, itu menunjukkan bahwa pernikahan yang sebelumnya dianggap tidak pernah ada secara sah. Dan yang jelas di Katolik kan nggak bisa menikah 2 kali.